dokter pria sedang melakukan pemeriksaan kehamilan pada seorang wanita. Saat mata wanita terhalang, dia diam-diam melepas sarung tangan. Dia memulai pemeriksaan ginekologi dengan cara yang sadis. Wanita merasa ada yang salah. Namun, melihat wajah polosnya, dia hanya bisa menyimpan keraguan di dalam hatinya. Setelah pulang ke rumah, Erin semakin merasa sesuatu tidak beres. Sentuhan aneh itu membuatnya yakin bahwa dia telah dilecehkan. Dia langsung masuk ke kamar mandi dan membersihkan diri dengan keras, berusaha menghilangkan kotoran dari tubuhnya. Hingga suaminya pulang dari kerja, wanita tidak bisa lagi menahan emosinya. Langsung memeluknya erat, menceritakan semua yang terjadi hari ini. Peter marah setelah mendengarnya. Jika mereka bertahan, kemungkinan akan ada lebih banyak wanita hamil yang terluka di masa depan. Keduanya memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Meskipun dokter itu sangat menyangkal. Namun, dengan laporan media, banyak korban berani bersuara. Dokter tidak tahan dengan tekanan opini publik dan memilih untuk bunuh diri. Seketika, pasangan Eileen menjadi pahlawan. Mereka dipuja oleh banyak orang di internet. Mereka pun mendapat banyak keuntungan dari hal tersebut. Beberapa bulan berlalu begitu cepat. Eileen berhasil melahirkan seorang bayi perempuan. Saat berpantang, dia mendapat ide tiba-tiba. Dia ingin membangun sebuah gazebo di halaman. Peter tentu saja setuju dengan ide itu. Untuk merawat istrinya dengan lebih baik, pria itu mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga. Namun yang membuatnya heran adalah, wanita itu berpakaian rapi dan berperilaku anggun. Lebih mirip seorang gadis kaya daripada pembantu. Sepertinya dia melihat keraguan pria itu. Anne dengan sukarela menjelaskan bahwa dia baru saja kehilangan anaknya. Karena cedera, dia tidak bisa hamil lagi. Hanya bisa melamar sebagai pembantu untuk memenuhi impian menjadi seorang ibu. Eileen merasa sangat simpati setelah mendengarnya. Dia langsung setuju. Saat itulah Peter pulang kerja. Wanita itu bangkit dengan senang hati untuk menyambut. Tanpa sengaja, dia menjatuhkan anting-anting ke lantai. Anne diam-diam melirik tanpa mengeluarkan suara. Melihat kedekatan dua orang itu, terlintas cahaya aneh di matanya. Dia mengambil anting-anting dan memasukkannya ke mulut bayi. Kemudian dia berteriak cemas. Oh Tuhan! Dia memasukkan ini ke dalam mulutnya. Pasangan suami istri sangat berterima kasih atas kecermatan Anne. Dengan senang hati memberikan pekerjaan padanya. Keesokan harinya, wanita itu membawa lonceng masuk ke villa. Mengatakan bahwa itu memiliki efek menenangkan bayi. Eileen menerima dengan senang hati tanpa ragu. Malam itu, saat semua orang tertidur pulas, Anne diam-diam menyusup ke kamar bayi. Melihat bayi itu tertidur pulas, ekspresi kejamnya terpancar jelas. Dia marah dan mengambil bantal. Diletakkan dengan lembut di samping anak, kemudian memeluknya erat di dalam pelukan. Memberinya makan dengan lembut. Cahaya keibuan itu begitu menenangkan. Seiring waktu berlalu perlahan, akhirnya Eileen menemukan sesuatu yang aneh. Anak sepertinya sangat menolak ASI. Dia buru-buru mencari suaminya. Namun Peter tidak memperdulikannya. Selama anak tumbuh dengan baik, minum apapun adalah haknya. Keduanya saat itu tidak tahu. Di dada Anne, perasaan anak terhadap ibu kandung semakin dingin. Hari itu, Peter memberikan proposal kepada istrinya, memintanya untuk mengirimkannya ke perusahaan lain. Namun Eileen tidak memperdulikannya. Dilemparkannya ke samping. Tepat ketika dilihat oleh Anne, memanfaatkan kesempatan untuk diam-diam membawanya pergi. Di dalam kamar mandi, dia mengoyaknya menjadi potongan kecil. Penampilannya yang mengerikan sangat berbeda dengan penampilannya yang biasanya anggun. Melihat serpihan di lantai, Anne tidak merasa puas. Mengambil tongkat dan melepaskan emosi. Tidak tahu sudah berapa lama, dia keluar dari toilet dengan senyum lebar. Datang ke kantor pos bersama Eileen. Namun berkas itu sudah hilang entah kemana. Usaha 3 tahun Peter menjadi sia-sia. Eileen dengan ragu-ragu meminta maaf. Namun Peter tidak marah. Hiburannya lembut membuatnya tidak marah. Penampilan mesra kedua orang itu membuat Anne cemburu di sampingnya. Kembali ke kamar dengan muka masam. Perusahaan Peter mengadakan acara hari ini. Harus pergi bersama istri. Karena itu, Eileen sudah menyiapkan lama. Akhirnya menemukan pakaian mewah. Anne tidak ragu, mengeluarkan parfum dan menyemprotkan ke pakaian. Melihat kotoran di atasnya, Eileen hampir menangis. Akhirnya mengganti dengan gaun biasa. Melihat Irene yang sederhana di pertemuan tahunan, banyak orang melemparkan pandangan aneh. Ini membuat Peter merasa malu. Melihat kedua orang yang canggung, teman di samping segera mengalihkan pembicaraan. Mendengar bahwa kamu telah mempekerjakan seorang pembantu, berperilaku anggun dan berpenampilan menarik. Hati-hati jangan sampai Peter terpesona. Mendengarkan lelucon teman, pasangan suami istri tertawa tak henti-hentinya. Hubungan mereka sangat erat. Tidak ada tempat untuk orang kedua. Sementara itu,
Anne sedang menemani putri tertua Eileen, menceritakan berbagai cerita lucu untuk membuatnya tertidur. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin baik. Xiao Mei memberitahu Anne, di sekolah ada seorang anak laki-laki yang sering mengganggunya. Dia menceritakan hal ini kepada ibunya. Namun Eileen menasihatinya untuk menyelesaikan dengan damai. Jangan menciptakan masalah. Anne tidak berkata apa-apa setelah mendengarnya. Keesokan harinya dia datang ke sekolahnya. Aduh, lenganku. Rose, aku punya pesan untukmu. Kalau tidak, aku akan menarik kepalamu ke bawah. Menggosok keras anak laki-laki itu di tanah. Mengancam agar jangan mengganggu Xiao Mei. Sejak itu, gadis itu semakin bergantung pada pengasuh gagah ini. Menempel sepanjang hari di sampingnya. Seperti ibu dan anak sungguhan. Hari itu saat Anne sedang menyusui. Tepat saat tukang kebun melihatnya. Dia marah keluar dari pintu. Menamparkan wajahnya. Meskipun pria itu terus-menerus menjanjikan bahwa dia tidak akan mengatakan hal ini. Namun Anne tetap gelisah. Rencana tidak boleh ada celah. Dia mengambil celana dalam Xiao Mei. Diam-diam dimasukkan ke laci tukang kebun. Kemudian menemui Erin. Dengan cara halus memberitahunya. Pria itu tampaknya memiliki perasaan yang tidak pantas terhadap gadis itu. Dahi Erin berkerut seketika. Lebih baik percaya ada daripada tidak percaya tidak ada. Dia masuk ke kamar tukang kebun. Menemukan celana dalam Xiao Mei di sini. Wanita lemah. Menjadi ibu menjadi kuat. Api kemarahan wanita menyala seketika. Memukul tukang kebun ke dinding dengan keras. Apa sebenarnya yang telah kamu lakukan? Pria itu tidak bisa membela diri dan hanya bisa pergi dengan malu. Malam itu, Xiao Mei bertanya kepada Annie, mengapa tukang kebun dipecat? Wanita pura-pura sedih. Sifat Erin benar-benar buruk. Di rumah ini, mungkin bahkan dirinya sendiri tidak bisa diterima. Dia membawa mantel suaminya untuk dibersihkan. Namun menemukan korek api teman dekatnya di saku. Setelah melihatnya, Erin mengernyitkan dahi. Ada sedikit keraguan terhadap hubungan mereka. Dia pulang dengan marah dan mempertanyakan suaminya. Memukulkan korek api ke tubuhnya. Sayang, kamu tidak mengerti. Aku sangat jelas. Kamu terus tidur dengan Maria. Sudah cukup, Erin. Seseorang ada di dalam. Dia keluar dari kamar dengan bingung. Ruangan dipenuhi oleh kerabat dan teman-teman. Kejutan ulang tahun yang baik berubah menjadi ketakutan. Sahabat marah. Dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Namun pada saat itu mereka tidak tahu. Semua ini direncanakan oleh pengasuh. Dia mencuri korek api sahabatnya. Dan memasukkannya ke saku Peter. Dia ingin melihat Erin diasingkan. Dan menggantikan posisinya. Namun yang tidak dia duga adalah, Peter tetap tenang. Dia tidak menyalahkan istrinya. Malah menghiburnya dengan lembut agar tidak sedih. Agar bisa segera keluar dari bayang-bayang itu. Erin mengusulkan agar keluarga berlibur bersama. Namun dia tidak ingin membawa Anne. Dia merasa sejak mengambil pengasuh ini, semuanya tampak berubah. Ada perasaan yang tak bisa diungkapkan. Peter setuju dengan senang hati setelah mendengarnya. Dia sudah curiga pada Anne sejak lama. Malam itu, pasangan suami istri sedang tidur. Namun, Peter tiba-tiba terbangun oleh suara keras. Dia pikir ada pencuri masuk ke rumah. Dia mengambil tongkat dan keluar untuk melihat. Ternyata, pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Pakaian tidur tipis Anne menyembunyikan tubuhnya yang penuh. Melihat ekspresi bingung Peter, Anne tidak malu sedikit pun. Bahkan dengan anggun meminta dia minum teh. Petrus adalah seorang pria sejati. Setelah menjawab sekenanya, dia segera pergi. Sejak itu, dia selalu menjaga jarak dengan wanita. Hal ini membuat Anne marah sekali. Dia bertekad untuk menghilangkan Eileen. Keesokan paginya, Anne memanfaatkan semua orang tertidur pulas. Dia diam-diam pergi ke rumah kaca. Dia melakukan sesuatu pada kaca di atap. Namun yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah, Erin tidak pergi ke rumah kaca, melainkan meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa. Sementara itu, sahabatnya berencana membeli sebuah villa. Namun dia melihat lonceng yang sama seperti yang dibawa Anne ke rumah temannya dalam foto. Persis seperti yang dibawa Anne ke rumah temannya. Dia merasa ada yang tidak beres. Dia bergegas pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi. Tidak disangka, dia menemukan kebenaran mengerikan dalam sebuah koran lama. Menemukan kebenaran yang mengerikan. Erin adalah istri dokter itu. Melahirkan singa. Setelah suaminya bunuh diri karena takut hukuman. Juga mengambil semua harta mereka. Anne tidak tahan dengan pukulan dan mengalami keguguran. Sejak itu, dia kehilangan kemungkinan menjadi seorang ibu. Dia menyalahkan semuanya pada Erin. Melihat identitasnya terbongkar, Anne berkeringat dingin.
Kemudian dia menipu wanita itu masuk ke rumah kaca, memulai perangkap yang sudah disiapkan sebelumnya. Kaca yang pecah malah menghantamnya hingga mati. Anne berdiri di depan jendela dengan tenang memperhatikan segalanya. Kemudian dia mengosongkan semua obat asma Irene. Pergi berbelanja dengan anak-anak untuk menciptakan alibi. Menunggu wanita itu pulang. Namun yang dilihatnya adalah mayat sahabatnya yang tragis. Dia terkejut hingga serangan asma kambuh. Buru-buru kembali ke rumah untuk menelepon polisi. Karena sakit, dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Dia ingin minum obat, namun botolnya kosong. Hanya bisa terbaring putus asa di lantai, menunggu kedatangan kematian. Beruntung Peter pulang tepat waktu. Dia langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah mendapat pertolongan dokter, berhasil selamat. Pengalaman belakangan ini membuat Peter lelah secara mental. Anne memanfaatkan kesempatan untuk masuk secara diam-diam. Pada saat-saat penting, pria itu justru mendapatkan kembali ketenangan pikirannya. Dia dengan tegas menyuruhnya untuk segera pergi. Beberapa hari berlalu begitu cepat. Akhirnya, Eileen berhasil keluar dari rumah sakit. Namun begitu masuk, dia langsung menyadari Annie tidak hanya diam-diam mengubah dekorasi kamar bayi, tapi juga bersikap intim dengan Peter. Seperti seorang tuan rumah. Seolah-olah Eileen adalah orang asing di sana. Setelah merasa kehilangan, wanita itu tiba-tiba teringat. Sahabatnya meninggalkan selembar catatan untuknya sebelum meninggal. Dia mengikuti alamat itu dan pergi ke sana. Dia melihat foto villa di atas meja. Dia mengemudi menuju rumah itu. Melihat kamar bayi yang sama persis dengan miliknya. Dia langsung mengerti segalanya. Dia kembali ke rumah dengan marah. Dia memukul wajahnya dengan satu pukulan. Dia mengungkapkan seluruh kebenaran. Annie tidak memberikan penjelasan. Diam-diam berdiri dan pergi meninggalkan ruangan. Untuk berjaga-jaga, Peter memutuskan untuk membawa istri dan anak-anaknya tinggal di hotel untuk sementara. Saat sedang merapikan barang, tiba-tiba mendengar suara aneh. Dia turun ke bawah untuk memeriksanya. Namun, tiba-tiba Annie yang bersembunyi memukulnya dengan sekop di wajah. Akan membuat Xiao Mei berada di pihaknya. Pria itu sudah terluka parah. Dia bergegas naik ke atas dan menelepon polisi. Namun, Annie datang perlahan dari belakang. Beruntung Xiao Mei menemukannya tepat waktu. Untungnya berhasil lolos untuk sementara waktu. Namun, kekuatan keduanya sangat berbeda. Setelah beberapa putaran, wanita itu pingsan di tanah. Kemudian, Annie naik ke atas ingin membawa pergi anak itu. Dia berpikir bahwa beberapa hari ini. Namun, dia meremehkan ikatan keluarga. Kamu bukan ibuku, kata gadis itu sambil mengunci pintu dan memeluk adiknya erat. Kamu bukan ibuku. Gadis itu mengunci pintu dan tidak mau melepaskan adiknya. Annie marah sekali. Dengan marah membanting pintu kamar. Namun, dia dihalangi oleh tukang kebun bodoh. Dia yang baik hati menemukan petunjuk. Dia terus menjaga di sisi Xiao Mei. Sementara itu, Eileen masuk ke dalam dengan pedang di tangan. Mereka berdua kembali terlibat dalam perkelahian. Namun dia tetap kalah oleh Annie. Dia hanya bisa melihat dengan mata terbelalak saat Annie mendekati Xiao Mei. Wanita lembut, tapi sebagai ibu, dia kuat. Saat itu, Eileen melepaskan kekuatan luar biasa. Bersamaan dengan ratapan pedih Annie, akhirnya, keluarga itu kembali ke kehidupan yang tenang. Oke teman-teman, selamat pagi. Terima kasih. Kita mainan. Wah, coba komen yang punya mainan seperti ini. Komen-komen